Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Olin Maulani, dengan NPM 222170041. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara Austria. Austria merupakan negara yang berada di benua Eropa, tepatnya berada di region Eropa Tengah bersama Polandia, Jerman, Swiss, Liechtenstein, Hungaria, Cekoslovenia, dan Slovakia. Memiliki total wilayah di 83.871 km persegi dengan daratan mencapai 82.445 kilometer persegi dan permukaan air hanya 1.426 kilometer persegi. Selanjutnya ada kondisi geografis. Yang pertama ada kondisi geografis secara astronomis berada di antara 46 derajat sampai 49 derajat lintang utara dan 9 derajat sampai 18 derajat bujur timur. Nah, secara geografis Austria ini berbatasan dengan di bagian utara dengan Jerman, di bagian timur dengan Hongaria, di bagian utara timur dengan Ceko dan Slovakia, di bagian barat dengan Swiss dan Liechtenstein, dan di bagian selatan dengan Slovenia dan Italia. Selanjutnya ada iklim. Austria ini terletak di zona iklim sedang dengan iklim kontinentalnya terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selanjutnya ada topografi. Austria ini memiliki topografi yang didominasi oleh pegunungan, terutama pegunungan Alpen. Alpen Timur Tengah, Pegunungan Limestone Utara, dan Pegunungan Limestone Selatan adalah beberapa rangkaian pegunungan yang terdapat di Austria. Ada sekitar 40% lebih daerahnya merupakan pegunungan. Nah, dengan seperempatnya merupakan dataran rendah dan sekitar 32% wilayahnya berada di bawah ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, ada indikator negara maju. Indikator negara maju terdapat dua, ada indikator kualitatif dan ada indikator kuantitatif. Nah, kita akan membahas indikator kualitatif terlebih dahulu. Yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Austria ini memiliki ciri khas yang mencerminkan budaya formal, konservatif, dan hierarkis di sebagian besar perusahaan. Budaya kerja di Austria ini menekankan pentingnya disiplin tanggung jawab dan fokus pada pekerjaan. Negara ini juga mementingkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Selanjutnya ada tingkat pendidikan tinggi. Sistem pendidikan Austria ini sangat mirip dengan sistem Swiss dan Jerman. Fitur tertentu dari sistem Austria ini adalah 4 tahun pendidikan dasar atau SD diikuti oleh pendidikan menengah yang dibagi menjadi 2 periode 4 tahun. Selanjutnya ada mata pencaharian. Mata pencaharian utama di Austria itu termasuk pada industri, pariwisata, dan peternakan. Nah, industri di Austria ini telah menjadi sektor ekonomi yang penting di Austria dengan sektor jasa yang besar yaitu 63% dari total PDB dan sektor pertanian yang kecil tetapi memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Selanjutnya ada tingkat kesehatan. Dari segi kesehatan, angka harapan hidup saat lahir di Austria ini mencapai 82 tahun. Nah, 1 tahun lebih tinggi dari rata-rata OECD yang sebesar 81 tahun. Nah, angka harapan hidup perempuan adalah 84 tahun dibandingkan laki-laki hanya 80 tahun. Selanjutnya ada kesadaran hukum. Hukum di Austria ini memiliki reputasi yang positif, dan negara ini juga merupakan salah satu negara paling taat hukum di dunia, dengan skor 0,89 untuk kepatuhan terhadap supremasi hukum. Skor ini menunjukkan bahwa warga Austria ini mematuhi hukum dengan baik dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
Selanjutnya ada indikator kuantitatif. Yang pertama ada PDB per kapita. Pada tahun 2018, PDB-nya mencapai angka 51.461,95 US dollar. Lalu pada tahun 2002, HDI-nya mencapai nilai 0,926 yang termasuk ke dalam kategori yang sangat tinggi atau very high dengan ranking 22. Selanjutnya ada tingkat kelahiran. Tingkat kelahiran pada tahun 2017 mencapai angka 1,53. Sedangkan pada 2023 ada sekitar 9,4 kelahiran per 1000 penduduk. Selanjutnya ada tingkat kematian. Tingkat kematian pada tahun 2017 mencapai angka 9,5, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 9,9 kematian per 1000 population atau penduduk. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2018, pertumbuhan penduduknya mencapai 0,56%, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 0,31%. Selanjutnya ada fakta-fakta menarik mengenai Austria. Yang pertama ada Kekaisaran Austro-Hongaria pernah menjadi pusat kekuatan terbesar di Eropa yang akhirnya paling merugi setelah kalah dalam Perang Dunia I. Yang kedua ada bendera Austria adalah salah satu bendera tertua di dunia yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Selanjutnya, meskipun tidak memiliki pantai, Austria ini memiliki gua es terbesar di dunia dengan luas lebih dari 42 km persegi yang disebut Eisriesen-Well. Selanjutnya, Austria menjadi rumah bagi kebun binatang tertua di dunia, yaitu Tiergarten Schönbrunn yang didirikan pada tahun 1752 di Wina. Lalu selanjutnya ada negara Austria ini merupakan salah satu negara yang paling hobi mendaur ulang sampah. Sebanyak 54% sampah di Austria akan didaur ulang menjadi barang yang berharga. Dan yang terakhir ada AC di Austria ini sangat jarang digunakan. Sekalipun itu ada di apartemen karena mereka lebih menggunakan udara alami dari gunung. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.